على المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, sampai beliau dijuluki Abul Anbiya, bapaknya sekian para nabi dan rasul. Beliau juga dijuluki Khalilullah, sahabat Allah. Tentunya ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyebabkan beliau punya kedudukan yang amat tinggi. Bahkan beliau termasuk salah seorang Nabi ulul azmi, yang mana Nabi dan Rasul ada 25, yang utama dan istimewa ada 5. Yang pertama tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang nomor 2 yaitu baginda Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Jadi dengan demikian kedudukan Nabi Ibrahim nomor 2 yaitu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, walamma banahu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kisahkan di dalam Al-Quran asalnya Nabi Ibrahim alaihissalam lawas kadar isi anak, dan ketika kemudian Allah SWT berikan kemudian anak, basarna bi hulamin halim, dan kami kabarkan pada beliaunya dengan anak yang halim, anak yang lembut, anak yang beradab, anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang ahli ibadah. Ketika sang anak ini yang kadang-kadang sudah lawas, yang mengharapkan kemudian melanjutkan kemudian dakwah beliaunya, misi beliaunya seorang nabi. Ada tahunya beliau bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu wahyu. Dan kemudian ketika anak ini sudah mulai bisa mengikuti dan membantu abahnya, bahasa kita sudah kemudian sudah bermanfaat, sudah mulai balik. Ada tahunya dapat perintah di dalam mimpi tadi, anni adbahuka, sesungguhnya kalau mimpi kemudian nak mendapati perintahkan Allah SWT untuk kemudian menyembelih. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan apa? Anni adbahuka fanzur madza tara. Gimana pendapat ikam? Jadi Nabi Ismail, ya abadi if'al ma tu'maru. Ya Allah, silakan lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah kalian akan mendapat orang yang sabar. Dalam ayat ini ada beberapa hikmah yang patut kita petik. Yang pertama,
yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya atas dasar iman dan taslim, atas segala nikmat yang iman dan kemudian kepatuhan ketundukan pada Allah. nikmat Allah yang sangat. Bayangkan pian, nih perintah daripada dirinya hendak disembelih, beliau lebih mendahulukan perintah Allah daripada kemudian egonya. Bukan menjidal, bukan kemudian mendebat. Nikmat batin. Lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah pian akan mendapat ulun orang sabar. 20. Wa asbab Yang kedua, hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, batinah. bahwasannya di sini perlu dengan kemudian mengatakan insya Allah, dengan kemudian menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, timbullah kemudian taufik, pertolongan Allah taala yang asalnya mustahil bisa diterima, tapi dengan taufik Allah taala, pertolongan hidayah Allah, semuanya kada ada jadi beban. Beliau menjawab, nikmat Dua. zahir adalah nikmat Islam. Yang ketiga, kita diajari kemudian musyawarah. Ini padahal perintah Allah Ta'ala, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih memerlukan kemudian kesempatan diskusi musyawarah. Padahal perintah Allah Ta'ala kayak apa dengan kita, supaya bisa membawa dan menjaga pada perasaan. manusia. Ini pelajaran penting. Dan yang keempat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala setiap menguji sesuatu pasti akan memberikan sesuatu yang besar. Seperti nikmat Makanya Nabi Ibrahim sampai dijuluki apa? pendengaran, nikmat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. kesehatan, Dijuluki apa? Khalilullah. Yang ketiga apa? Beliau masuk kategori Nabi Ulul Azmi, bahkan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pokoknya keyakinan kepada Hadirin sekalian rahmat Allah Ta'ala, berkat itu semuanya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan dan kemudian meninggalkan daripada pengorbanan, ketulusan, keikhlasan beliaunya. Akhirnya Allah Ta'ala ganti domba sehingga kemudian jadi syariat untuk kemudian kita mengadakan pengorbanan demi mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan hewan kurban yang ada ini sampai jadi syariat Allah Ta'ala. itu untuk bermaksiat kepadanya. Nah, hadirin sekalian rahmat Allah SWT, ini artinya Barang siapa yang jika pian mau mendapatkan sesuatu ia adalah harus ada pengorbanan. sedangkan orang yang menguji Tidak kemudian bisa serta-merta, karena Allah Ta'ala menguji sesuatu ingin ketahuan, ingin mengetahui kesungguhan, ketulusan, keimanan, kepatuhan kita semua yang mengaku beriman. Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan apa? Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Hei manusia, apakah kemudian kalian mengira, menyangka, menganggap kalian mengatakan beriman, timba itu kadang kami uji? Diuji kita dengan Allah Ta'ala dengan perintah dan larangannya. Dan Sayyidina Siapa di antara kita yang bujur-bujur menggapai perintahnya, Muhammad wa sahbihi yang bujur-bujur menghindari daripada larangannya? taqwa Allah. Aku kemudian ulah itu semuanya, ingin tahu mana yang shadiqin, yang bujur-bujur, yang tulus, yang ikhlas, mana kadibin, yang dusta, cuma sekedar pengakuan. Wa amilus shalih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sidik, yang bujur, yang benar, yang tulus, yang ikhlas. Nah, dari sinilah kemudian Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat kemuliaan di hari raya Idul Adha. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqati dammi. Kada ada amalan yang lebih istimewa, lebih utama, lebih dicintai Allah Ta'ala pada hari raya Idul Adha daripada ibadah kurban. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Wala jihad fi sabilillah. Demi kita mengenal pengorbanan seperti ini, mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kecuali yang jihad fisabilillah tadi mati di medan laga alias mati syahid. Jika dia hidup, kalah pahalanya, keutamaannya daripada ibadah kurban.
Ujar Nabi Muhammad SAW bahwasanya ibadah kurban itu semua ada nilainya, pahalanya, darahnya, dagingnya. Sampai ditutup daripada wasiatnya, fatayyibu biha nafsan, gembirakan, senangkan hati kalian dengan merayakan ibadah kurban. Artinya apa? Jangan pelit, jangan apik. Karena ada amalan yang lebih mulia, lebih besar daripada ibadah kurban. Coba perhatikan Nabi Ibrahim, anaknya lawas kada isi anak, sudah mulai tumbuh dewasa, bisa membantu sidin. Dengan apa? Pengorbanan apa ini? Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan warning bagi mereka yang mampu kada berkorban. Apa kata beliau? Man kanat lahu sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang kemudian berisi kelebihan rezeki, limbah itu kada berkorban, jangan sekali-kali parak dengan tempat sembahyang kami sana. Diusir lawan Nabi Muhammad SAW. Siapa gerang orang kemudian dikatakan kemudian berisi kelebihan, kada dihadangi pian jadi miliarder, gaji jutawan. Masa ibadah kurban ada 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah sama 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Jika ada kelebihan cukup untuk keperluan pian dan keluarga yang pian wajib tanggung. Anda lebih daripada hari-hari tersebut, berarti itu mampu. Mampu. Nah, mampu. Oleh karena hadis kalian Allah, ini ibadah kurban sunnah muakkadah alal kifayah. Di madhabnya Imam Syafi'i, sunnah yang sangat ditekankan alal kifayah. Artinya apa? Mengikat. Apabila dalam rumah tangga ada beberapa orang kakah, limbah itu ada yang berkorban, semua jadinya kena makruh. Tahu makruh? Yang dibenci Nabi Muhammad, amal yang tidak disukai Nabi Muhammad, semuanya. Tapi jika sudah yang melakukan, gugur bagi yang lainnya. Madhabnya Imam Abu Hanifah daripada hadis ini tadi, jadinya hukumnya wajib. Meskipun sunnah muakkadah di Imam Syafi'i, sunnah saya tekankan, apa kata beliaunya? Wala urahisu ala tarkiha liman qadara alaiha. Ulun kada memberikan diskon, keringanan buat orang yang mampu menggawainya. Apakah dia musafir? Oh, musafir, berjalan. Apakah dia mukim? Orang desa, orang kota? Ada alasan. Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbuka hatinya demi mendapatkan semua karunia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tepatnya salah dan lupa. Nah, ada hari-hari baik seperti ini, harapannya kita bisa mengambilnya untuk menambal masa lalu kita, dosa kita, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha." Iringi, ikuti kesalahan dan dosa kalian dengan amal kebajikan untuk menghapuskannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم